Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatin Kamalia, NIM 190641100022, kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel saya. Yang pertama yaitu identitas jurnal. Judul jurnal: Environmental Learning Based on Higher Order Thinking Skill and Needs Assessment, atau pembelajaran lingkungan berdasarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, penilaian kebutuhan. Pengarang: Ilmi Zazuli Ihsan, Diana Vivanti Sigit, dan Mike Miersyah. Nama jurnal: International Journal for Education and Vocational Studies. Tahun 2019, volume 1, nomor 1. Link yang dapat diakses yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu abstrak. Pembelajaran lingkungan di tingkat sekolah dan universitas seringkali masih menggunakan pembelajaran konvensional. Hal ini menjadi masalah, mengingat kemampuan higher order thinking skill atau HOT siswa sangat diperlukan untuk abad 21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian kebutuhan terhadap media pembelajaran, bahan ajar, LKS, dan evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam lingkungan pembelajaran di sekolah dan universitas. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan Januari 2019 di beberapa sekolah di Bekasi dan satu universitas di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran, bahan ajar, LKS, dan evaluasi pembelajaran pada berbagai jenjang belum semuanya berbasis HOTS. Pembelajaran berbasis HOTS telah diterapkan di tingkat universitas dan SMA, namun masih jarang digunakan. Hal ini disebabkan kurangnya pengembangan dalam pembelajaran lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembelajaran lingkungan tidak semuanya berbasis HOTS. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Masalah lingkungan di sekitar kita seringkali diabaikan dan tidak dibahas dalam pembelajaran. Permasalahan tersebut sering ditemui oleh siswa di sekitar lingkungan rumahnya, seperti banjir, pencemaran air, permasalahan daur ulang, dan permasalahan lainnya. Sayangnya, dalam pembelajaran lingkungan, seringkali tidak dibahas secara detail permasalahan lingkungan yang terjadi di dalam kelas. Akibat tidak membahas masalah lingkungan dalam pembelajaran, mengakibatkan siswa tidak memahami secara mendalam masalah yang sebenarnya. Hal ini diperparah dengan rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. HOTS sangat diperlukan dalam pembelajaran lingkungan, karena masalah lingkungan merupakan masalah yang kompleks, sehingga siswa membutuhkan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Siswa dalam HOTS tinggi akan menjadi siswa yang kritis terhadap suatu permasalahan lingkungan dan dapat dilakukan analisis serta menciptakan solusi. Permasalahannya adalah berbagai media pembelajaran, bahan ajar, LKS, dan evaluasi pembelajaran masih menggunakan yang konvensional. Padahal penggunaan media pembelajaran, pengajaran bahan, lembar kerja, dan berbasis HOTS diperlukan di pembelajaran abad ke-21. Penelitian sebelumnya seringkali hanya mengembangkan berbagai perangkat pembelajaran berbasis HOTS, tetapi tidak membutuhkan penilaian kebutuhan terlebih dahulu. Meskipun memang banyak hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkembangan tersebut berhasil mempengaruhi siswa HOTS, namun tetap perlu penilaian kebutuhan yang lebih komprehensif dari berbagai jenjang pendidikan. Oleh karena itu, hal baru yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah need assessment yang komprehensif dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang ditinjau dari segi HOTS. Kebutuhan penilaian HOTS dalam pembelajaran lingkungan merupakan hal yang baru karena belum banyak yang melakukannya dan dipublikasikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penilaian kebutuhan secara deskriptif tentang kondisi pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Ditinjau dari HOTS.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian kebutuhan terhadap media pembelajaran, bahan ajar, LKS, dan evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran lingkungan di tingkat sekolah hingga universitas. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan Januari 2019, bertempat di SDN 2 Jatimulia Tambun Selatan, SMPN 1 Tambun Selatan, SMAN 5 Tambun Selatan, dan Universitas Negeri Jakarta. Semua sekolah berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung. Ada 10 aspek yang diamati dalam penelitian ini. Yang pertama, pembelajaran pada kurikulum 13. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran berbasis HOTS dalam pembelajaran lingkungan. Yang ketiga, penggunaan bahan ajar berbasis HOTS dalam pembelajaran lingkungan. Yang keempat, penggunaan HOTS materi pembelajaran berbasis lingkungan dalam pembelajaran lingkungan. Yang kelima, pemanfaatan siswa berbasis HOTS dalam pembelajaran lingkungan. Yang keenam, penggunaan evaluasi pembelajaran berbasis HOTS dalam pembelajaran lingkungan. Yang ketujuh, penggunaan website, aplikasi Android, e-book, dan media modern lainnya dalam pembelajaran lingkungan. Yang kedelapan, media pembelajaran atau bahan ajar konvensional dalam pembelajaran lingkungan. Yang kesembilan, membahas isu-isu lingkungan pemanasan global dan isu-isu lingkungan terkini dan lain-lain. Yang kesepuluh, penggunaan buku atau modul pengayaan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pembelajaran lingkungan. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan juga lembar wawancara. Hasil pengamatan tersebut kemudian ditulis dan dideskripsikan dalam bentuk tabel. Jika aspek yang diamati sudah dilakukan secara rutin pada setiap pertemuan, maka informasi yang diberikan jika sudah dilaksanakan tetapi pelaksanaan hanya dilakukan 1-2 kali dan tidak rutin, maka akan ditulis jarang digunakan. Jika belum dilaksanakan akan ditulis belum. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan dirangkum dalam tabel 1 di atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pembahasan di tingkat SD dan SMP masih belum melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS. Sedangkan pada jenjang yang lebih tinggi SMA mulai menggunakan pembelajaran berbasis HOTS namun masih jarang. Kurikulum memiliki keunggulan ditinjau dari kemampuan siswa berdasarkan pendekatan metode saintik. Penerapan kurikulum akan berdampak pada peningkatan HOTS siswa. Hal tersebut dikarenakan siswa terbiasa berpikir dan menganalisis masalah serta memberikan penilaian dan menciptakan solusi. Hal lain yang menarik dari hasil penelitian ini adalah media pembelajaran, bahan ajar, LKS, dan evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran lingkungan umumnya belum berbasis HOTS, khususnya untuk jenjang SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA dan perguruan tinggi sudah digunakan, namun dengan frekuensi penggunaan yang dapat dikategorikan jarang. Hal ini dapat terjadi karena pada jenjang SD dan SMP pembelajaran lingkungan mendapat porsi yang sangat kecil dari pembelajaran IPA. Bahkan terkadang, untuk beberapa subtopik guru tidak mengajar bahkan melewatkannya. Ini adalah sesuatu yang salah, mengingat pembelajaran lingkungan berbasis HOTS sangat penting bagi siswa, karena siswa setelah belajar dapat memiliki HOTS yang tinggi. Selain soal porsi yang sangat kecil, sebagian guru juga berpendapat bahwa pembelajaran lingkungan cukup dengan mengingat dan menghafal materi yang ada di buku teks. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan guru enggan untuk tidak melakukan pengembangan lebih lanjut. Padahal pengembangan pembelajaran berbasis HOTS sangat penting. Namun jika pembelajaran hanya menggunakan media konvensional, maka pengetahuan siswa akan sangat dangkal terhadap masalah lingkungan saat ini, seperti konsumerisme hijau, perubahan iklim, ekolabel, pemanasan global, dan lain-lain, isu yang berkaitan dengan lingkungan.
Meskipun tingkat SMA dan perguruan tinggi sudah digunakan, namun penggunaannya masih jarang. Aspek HOTS dapat disisipkan dalam media pembelajaran, bahan ajar, LKS, dan evaluasi pembelajaran. Misalnya, jika kita akan mengembangkan bahan ajar, dapat disisipkan masalah lingkungan yang harus dipecahkan oleh siswa dalam bahan ajar. Siswa akan terangsang untuk berpikir dan perlahan-lahan akan meningkatkan HOTS. Selain pengembangan lembar kerja siswa, dapat juga disisipkan proyek yang melatih siswa untuk membuat sesuatu dalam rangka memecahkan masalah lingkungan. Hal ini sesuai dengan HOTS yaitu CREATE, yaitu siswa dituntut untuk membuat sesuatu. Upaya yang bisa dilakukan selain mengembangkan dan menggunakan website, aplikasi Android, e-book, sebenarnya bisa dilakukan pengayaan. Fungsi pengayaan ini tentunya untuk memberikan informasi yang lebih kepada siswa tentang isu-isu terkini tentang masalah lingkungan di dunia. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk untuk meningkatkan HOTS. Hal itu karena isu lingkungan saat ini dapat dijadikan bahan kajian dan analisis bagi siswa. Siswa dapat dilatih untuk menganalisis masalah yang ada di dunia dan mencoba membuat desain penelitian untuk memecahkan masalah tentunya di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran, bahan ajar, LKS, dan evaluasi pembelajaran yang digunakan masih belum semuanya berbasis HOTS. Hal tersebut dikarenakan guru hanya mengajar siswa berdasarkan materi dari buku teks. Padahal guru bisa memperkaya untuk menambah pengetahuan siswa sehingga HOTS siswa bisa meningkat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.